Ya, selamat malam pemirsa. Penemuan kerangka manusia di puing mobil yang terbakar di Bangka Belitung dan kebakaran kapal tanker yang menyebabkan 4 orang tewas menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi terkini seputar perang Iran dan Israel yang masih terus memanas. 20 warga Gaza Palestina tewas dibombardir tentara Israel saat menunggu bantuan kemanusiaan. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi ratusan supir truk menggelar aksi di depan kantor DPRD Gunung Kidul menuntut tidak diberlakukannya kebijakan odol yang merugikan supir truk. Akibat aksi ini, jalur menuju kantor DPRD Gunung Kidul dialihkan sementara waktu karena truk terparkir di tengah jalan. Ratusan supir truk menggelar aksi demonstrasi. Tak kurang dari 400 supir truk berbagai wilayah madati kantor DPRD Gunung Kidul. Truk parkir di depan kantor DPRD sepanjang 1,5 km. Hal ini membuat macet arus lalu lintas di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kebijakan odol yang dirasa memberatkan para sopir truk. Dalam tuntutannya, sopir meminta agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan odol. Selain itu, mereka juga menyoroti sulitnya uji KIR di wilayah Gunung Kidul. Yang pertama tentu saja penundaan undang-undang odol. Karena itu sangat merugikan kami, rekan-rekan angkutan yang sebelah sini, Gunung Kidul. Yang kedua, kita menuntut uji KIR di Dishub Gunung Kidul itu sangat susah. Jadi selama ini kami harus numpang uji KIR keluar daerah. Para sopir berharap kebijakan terkait odol tidak dilakukan karena dapat merugikan para sopir truk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafie mengatakan pendaki asal Brasil yang tewas di Rinjani berhasil dievakuasi. Jasad pendaki asal Brasil tersebut akan dibawa ke pos dan nantinya akan diarahkan ke RS Polri. Sementara alasan tidak menggunakan pesawat dalam evakuasi karena cuaca tidak memungkinkan. Mulai dari jam 6 pagi sebenarnya korban sudah mulai dilaksanakan evakuasi. Jarak antara titik yang di atas dengan yang di bawah dengan jarak 600 meter itu sebenarnya terdiri dari beberapa angkor, artinya titik tambatan, sehingga memakan waktu yang memang agak cukup lama. Dan saat ini informasi dari SMC atau Submission Commander yang ada di lapangan disampaikan bahwa korban alhamdulillah sudah berada di punggung dari LKP. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, Pak, baik. Ini mungkin Pak dapat dijelaskan peralatan apa saja yang digunakan untuk proses evakuasi ini dan ada berapa orang yang diterjunkan untuk ke lokasi, Pak? Iya, jadi unsur-unsur yang terlibat dalam SAR ini yang kemarin saya sampaikan merupakan gabungan. Jadi tidak hanya dari Basarnas, tapi Basarnas dibantu dengan seluruh potensi yang ada di wilayah, baik itu tim SAR yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, begitu juga dengan teman-teman termasuk dari kepolisian juga sudah tergabung bersama-sama. Begitu juga sarana atau alu Sista yang juga dikerahkan, juga ada beberapa pesawat yang sudah standby, ada 2 pesawat dari Basarnas itu sendiri dan juga dari PT Aman Mineral. Itu yang di standby-kan, namun karena memang kondisi cuaca sehingga penggunaan pesawat memang tidak efektif dan itu akan kita siagakan untuk melaksanakan evakuasi medis udara dan mudah-mudahan saat ini sedang dalam perjalanan
menuju pos Sembalun dan nantinya akan kita arahkan ke Rumah Sakit Polri. Mungkin itu, Pak. Ya, sebelumnya pemirsa, pendaki asal Brazil jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Agar tidak terulang kejadian serupa, pemerintah memperkuat standar operasional prosedur wisata ekstrim di seluruh Indonesia. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyayangkan kejadian ini. Menteri Pariwisata juga meminta penguatan standar operasional prosedur atau SOPD seluruh wisata ekstrim di Indonesia. Perlu kami tegaskan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam mengembangkan pariwisata nasional. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti gunung. Pemerintah targetkan zero accident di seluruh tempat wisata di Indonesia. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, selain di Gunung Rinjani, pemirsa, seorang pendaki perempuan asal Kudus terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan Natas Angin, Desa Ratau, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sulitnya medan tempat terjatuhnya korban mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi. Kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya. Jalur yang biasa disebut dengan jalur naga. Evakuasi korban pendakian ini sempat terkendala peralatan dan personel. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih dan total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Korban dinyatakan meninggal setelah diperiksa di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Kurang lebih kita upaya penanganan itu hampir sekitar 6 jam totalnya, sekitar 6 jam. Kalau dari kemarin informasi awal untuk penanganan ini secara keseluruhan ya hampir 36 jam. Sementara itu, lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas. Jasad lansia ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan.
Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban hari ini. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu. Hari ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama dua rekannya. Korban dan dua rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלוי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן
והדהדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran. Warga Iran berkumpul di lapangan Atora di Teheran guna merayakan kemenangan setelah gencatan senjata Iran-Israel. Ribuan warga Iran berkumpul dengan membawa bendera dan berteriak merayakan kemenangan pada hari Selasa waktu setempat. Aksi spontan warga ini mendukung pemerintah yang menganggap kemenangan di balik momen gencatan senjata perang Iran-Israel selama kurang lebih 24 jam. Ya, meskipun serangan mereda, Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa gencatan senjata Israel-Iran masih sangat rapuh dan meminta kedua negara untuk sepenuhnya menghormati gencatan senjata. Et au moment où le Grand Nord redevient un théâtre d'influence, d'interférence, de contestation entre puissances, la Norvège joue un rôle tout particulier. En effet, 10 jours après le déplacement que j'ai pu faire au Groenland avec la première ministre du Danemark, je souhaitais être là pour redire la volonté de la France d'être aux côtés de ses grands alliés européens pour maintenir leur souveraineté, leur indépendance et pour participer aux opérations de sécurité collective dans la région. Notre marine y joue tout son rôle et la présence ici de la Normandie, de son équipage,